Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BAMS Channel, apa kabar? Mudah-mudahan sahabatku sekalian saat ini senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Sahabatku sekalian, tentunya di BAMS Channel kali ini seperti biasa kita akan bincang-bincang santai, mengupas persoalan-persoalan sederhana yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merespon satu pertanyaan ya yang disampaikan oleh beberapa sahabat ya yang sering menyimak BAMS Channel. Pertanyaannya, apakah seorang istri yang mengajukan gugatan cerai dia dapat memperoleh nafkah selama masa iddah dan mut'ah seperti halnya hak apabila dirinya diceraikan oleh suaminya. Nah, ini bagi saya cukup menarik ya pertanyaannya, dan saya sampaikan terima kasih nih. Sahabatku sekalian, kalau kita mencermati ketentuan dalam kompilasi hukum Islam ya, di dalam bab ke-17 terkait akibat putusnya perkawinan, di bagian ke-1 tentang akibat talak, pasal 149, 152 sampai 158 ya, itu disebutkan apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, dia wajib memberikan, salah satunya memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah. Itu sudah menjadi kewajiban hukum dan tentu kita sudah tidak asing lagi. Nah, lalu apakah mut'ah dan nafkah selama masa iddah ini masih bisa didapatkan apabila perceraian itu diajukan oleh istrinya? Kalau kita mencermati akibat hukum dari terjadinya perceraian yang diajukan oleh istri, itu tidak ada pasal yang menyangkut kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah apabila perceraian itu diajukan oleh istri ya. Di situ yang diatur itu akibat putusnya perkawinan karena perceraian itu hanya mengatur tentang hak asuh ya, anak yang belum memayyiz berhak mendapatkan hadonah dari ibunya, kemudian anak yang sudah memayyiz ya, itu dia dapat memilih apakah ingin bersama ibunya atau bapaknya ya. Sedangkan hak-hak terkait mut'ah dan nafkah selama masa iddah ya, itu memang dicantumkan juga dalam pasal 158, tapi di situ dipertegas ya bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul ya. Dan huruf B-nya, perceraian itu atas kehendak suami. Nah, sedangkan untuk masalah iddah ini, apabila perceraian diajukan oleh istri itu tidak diatur ya, sehingga sering dipahami bahwa apabila perceraian itu diajukan oleh istri,
istri tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah. Sahabatku sekalian, sejak tahun 2018 ya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Surat edaran Mahkamah Agung ini mengakomodir ya peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Maka istri dalam perkara cerai gugat, artinya perceraian yang diajukan oleh istri ya, dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Jadi melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 yang mengakomodir peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 ini memberikan payung hukum bagi perempuan yang mengajukan cerai untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah dari suaminya yang digugat itu ya, sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz ya. Nusyuz itu dalam pengertian sebagaimana ada dalam kompilasi hukum Islam itu dipahami sebagai tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh istri. Nah, sahabatku sekalian, yang jadi persoalan ya, bagaimana mekanismenya kalau hak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah itu biasanya dalam putusannya dimuat menghukum pemohon untuk membayar mas kawin sejumlah sekian, nafkah iddah sebesar sekian gitu ya, dan pembayarannya dilakukan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak. Itu jelas ya range waktunya kapan dia harus segera membayar pada saat sebelum dia menjatuhkan ikrar talak. Nah, memang ketika seorang suami dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah, kemudian dia tidak membayar ya, itu dia tidak bisa mengucapkan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan pembayaran mut'ahnya tidak dibayar pada saat sebelum pengucapan ikrar talak. Tapi kalau istri keberatan suaminya mengucapkan ikrar talak sebelum dia membayar, maka ikrar talak itu biasanya tidak bisa dilaksanakan dan seringkali tidak diikrarkan ya, sehingga perceraiannya itu karena sudah lewat 6 bulan menjadi gugur ya. Nah, dalam posisi ini memang seringkali istri dirugikan, akhirnya istri mengalah, akhirnya istri yang mengajukan gugatan cerai. Dan biasanya pada saat istri mengajukan gugatan cerai tidak pernah diminta tuh nafkah selama masa iddah dan mut'ah itu, karena sebelum lahirnya SEMA nomor 3 tahun 2018 ini sering dipahami bahwa apabila istri yang mengajukan cerai tidak punya hak untuk memperoleh nafkah iddah dan mut'ah. Nah, melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 ini, istri masih tetap dimungkinkan untuk mendapatkan
biaya mut'ah dan biaya nafkah selama masa iddah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana nih mekanismenya? Sahabatku sekalian, mekanismenya semuanya harus diuraikan dalam gugatan cerainya, diuraikan dalam positanya, dan dalam petitumnya dimintakan agar si tergugat dihukum untuk membayar mut'ah, ya, dan nafkah selama masa iddah sebelum dia mengambil akta cerai. Jadi dengan amar putusan pengadilan yang bunyinya menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah yang harus dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai, kalau belum dibayar, si suami ini tidak bisa mengambil akta cerai, begitu ya. Nah, ini menjadi satu peluang bagi istri, ya, untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah walaupun perceraian itu diajukan oleh istri. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah seorang istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dapat memperoleh nafkah iddah dan mut'ah? Jawabannya berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 itu dapat, ya, diberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah, ya. Dan tentu dengan catatan apabila dalam gugatan cerainya dimohonkan, ya, dimohonkan baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatan yang pembayarannya dilakukan oleh si tergugat itu sebelum tergugat mengambil akta cerai. Nah, itu saya kira sahabatku sekalian sedikit topik yang mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.